Shalom my students, how are you today? Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10 SMA Anastasia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Anak-anak Nasr, ambil posisi sikap untuk berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kasih-Mu, buat berkat-Mu. Ini kami Tuhan mau belajar. Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang membimbing kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami beroleh pengetahuan, pengertian, dan mampu mengaplikasikan kebenaran firman-Mu yang kami peroleh. Bapa, berkati orang tua kami, guru-guru kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya, Bapak Ma'ruf Amin. Engkau yang memberkati. Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau yang akan membasmi virus corona ini, sehingga kami Tuhan dapat kembali beraktivitas tanpa ada rasa takut. Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak kita akan belajar dari kisah Samuel 1 Samuel 3 ayat 19. Anak-anak di dalam Alkitab kita dapat menemukan pribadi yang dewasa, pribadi yang matang, pribadi yang bertanggung jawab. Tapi ada juga di dalam Alkitab ya, pribadi yang tidak dewasa, pribadi yang tidak bertanggung jawab, pribadi yang tidak matang. Ini Tuhan tidak kehendaki. Tapi pribadi yang matang, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang dewasa, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan kita. Dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel adalah salah satu pribadi teladan yang kita temukan dalam Alkitab. Sejak masa kecil, Samuel telah diserahkan oleh Hana ibunya kepada Imam Eli untuk dibesarkan dan dididik di bait suci Allah di Shilo. Hana yang lama tidak mempunyai anak bernazar kepada Allah bahwa apabila ia dikaruniai seorang anak oleh Allah, maka ia akan menyerahkan anak itu kepada Allah. Itulah sebabnya Samuel kemudian diantarkan ke Shilo untuk dididik oleh Imam Eli. Yang menarik ialah ternyata juga mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Hofni dan Pinehas. Kisah tentang kedua anak Eli ini digambarkan dalam ayat-ayat yang muncul sebelum ayat yang menggambarkan keadaan Samuel. Nah, ini firman Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang. Bujang di sini jangan disalahartikan ya. Bujang ini adalah pelayan pembantu daripada imam. Membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Shilo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah
ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Gambaran ini berlawanan 100% dengan gambaran yang diberikan mengenai Samuel. Di satu pihak kita menemukan Hofni dan Pinehas egois, mementingkan diri sendiri, dan tampaknya juga pemarah. Nah, kitab 1 Samuel ini menceritakan bahwa setiap kali ada orang yang datang mempersembahkan korban sembelihan, Hofni dan Pinehas akan menyuruh para pelayan imam untuk mengambilkan daging yang paling atas, yang paling enak untuk mereka makan sendiri. Padahal seharusnya bagian itu dibakar sampai hangus sebagai lambang persembahan yang penuh kepada Allah. Hofni dan Pinehas tidak rela membiarkan daging itu hangus begitu saja. Ini bagian yang paling nikmat. Mengapa kita harus menjadi orang bodoh dan membiarkannya hangus begitu saja? Mungkin demikian yang ada dalam pikiran mereka. Nah, itulah sebabnya mereka mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Mereka mencuri, atau dalam istilah sekarang ini disebut korupsi. Demikian pula halnya dengan para pelayan imam itu. Mereka nggak mau, takut menghadapi anak-anak tuan mereka, sehingga mereka mengikuti begitu saja apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak berani membantah perintah Hofni dan Pinehas. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak dari tuan mereka. Mungkinkah mereka takut dimarahi oleh Imam Eli? Mungkinkah mereka berpikir bahwa anak-anak Imam Eli tidak boleh dibantah karena mereka anak-anak hamba Tuhan? Apapun juga alasannya, tampaknya para pelayan ini pun hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri, hanya berusaha mencari aman. Sementara itu, bagaimana dengan Samuel? Ya, ia digambarkan sebagai anak yang makin besar dan disertai Tuhan. Ia semakin besar dan semakin disukai oleh Tuhan maupun manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Oleh karena Samuel dewasa, memiliki kematangan pribadi dan emosi, dan sikapnya tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Samuel selalu memikirkan pentingnya pelayanannya kepada Allah dan umat Israel. Perpecahan di gereja Korintus. Nah, di sini kita melihat perpecahan yang terjadi di gereja Korintus. Kamu bisa baca dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Kita di sana akan temukan bahwa gereja itu berkelompok-kelompok. Ya. Mereka merasa bangga, membanggakan diri masing-masing. Muncul orang yang mengklaim, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Mungkin pula ada yang kelompok-kelompok lainnya mengaku, aku golongan dari Yesus. Sementara yang lainnya mereka anggap bukan pengikut Yesus atau tidak mempunyai Yesus. Nah, anak-anak Ser, telah panjang, telah banyak saya sampaikan materi. Ada tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Kerjakan tugas ini, segera kirim kepada Ser melalui WA pribadi Ser. Kalau belum jelas materi pembelajaran yang telah saya sampaikan ini, dapat juga kamu sampaikan kepada Ser. Untuk hari ini, selesailah materi pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Ser.